Hai semuanya, baik. Perkenalkan, nama saya Filda Wandayanti. Di sini saya akan menjelaskan prinsip yang ke-9, yaitu harga naik ketika pemerintah terlalu banyak mencetak banyak uang, atau biasa disebut dengan price rise when the government print to make money, beserta dengan tingkat inflasinya. How the economy as a whole works. Prinsip yang ke-9, harga naik ketika pemerintah terlalu banyak mencetak banyak uang, atau biasa disebut dengan price rise when the government print to make money. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang dan jasa. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi yang intinya berupa kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia itu sendiri terbatas. Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi. Di dalamnya terdapat asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal. Selama ini kita ketahui bahwa ekonomi memiliki prinsip, yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Lantas, bagaimana ekonomi mampu bekerja secara keseluruhan dalam tatanan negara? Ketika menghendaki sebuah standar hidup yang tinggi, maka pemerintah hendaknya mampu meningkatkan pendapatan rata-rata penduduk. Hal yang berkaitan dengan ini salah satunya adalah produktivitas. Dalam hal ini, produktivitas yang dimaksud ialah besar jumlahnya barang dan jasa yang dihasilkan dari 1 jam kerja seorang pekerja. Di negara di mana pekerja mampu menghasilkan jumlah barang dan jasa yang besar per satuan waktu, sebagian besar masyarakat menikmati standar hidup yang tinggi, sedangkan di negara yang bekerjanya kurang produktif, sebagian besar masyarakat ikut hidup sederhana. Begitu pula tingkat pertumbuhan produktivitas suatu negara menentukan tingkat pertumbuhan dan pendapatan rata-rata negara tersebut. Nah, di sini saya akan membahas tentang harga naik ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Dalam banyak kasus, inflasi yang tinggi dan terus-menerus berakar dari permasalahan yang sama, yakni pertumbuhan jumlah yang beredar. Ketika pemerintah terlalu mencetak banyak uang, maka nilai uang akan turun. Misalnya, ketika uang terlalu banyak beredar di masyarakat, maka kemampuan membeli masyarakat tinggi dan barang yang dibeli menjadi berkurang. Ketika barang yang dibeli berkurang, terjadi kenaikan harga barang dan otomatis nilai mata uang mengalami penurunan yang disebut dengan inflasi. Pertumbuhan melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah uang beredar. Kemudian diikuti dengan kenaikan harga barang-barang lain dengan jumlah yang sama. Peristiwa ini merupakan contoh spektakuler dalam sejarah dari inflasi. Kenaikan harga secara keseluruhan dalam perekonomian. Ketika inflasi tinggi, maka akan menimbulkan banyak biaya dalam masyarakat. Menjaga inflasi agar tetap rendah adalah tujuan dari kebijakan ekonomi di bagian belahan dunia. Nah, di sini kita perlu mengetahui istilah-istilah ekonomi, dan pastinya sebagai pelaku ekonomi kita memperhatikan tentang naik serta turunnya harga barang. Fenomena ini dikenal dengan sebutan inflasi. Inflasi sangat berpengaruh karena akan menentukan harga pasar dari semua yang Anda butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Inflasi juga sangat berpengaruh bagi para pengusaha karena berkaitan dengan operasional perusahaan. Sementara pengertian lain dari Badan Pusat Statistik menyebut bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Hal ini disebabkan karena tidak keseimbangan arus uang dan barang. Adapun kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri, perayaan Natal, tidak termasuk ke dalam inflasi. Secara garis besar, inflasi disebutkan karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan.
Tingkat inflasi bisa kita ukur dengan indikator indeks harga konsumen. Inflasi yang diukur kemudian dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran yang diantaranya sebagai berikut: kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, reaksi dan olahraga, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Nah, ini merupakan tingkat inflasi yang diukur dengan indikator indeks harga konsumen. Penyebab inflasi meningkatnya jumlah permintaan. Penyebab inflasi yang pertama bisa dikarenakan meningkatnya permintaan atau demand pada suatu jenis barang atau jasa tertentu. Ketika permintaan meningkat sementara stok barang yang tersedia tidak memadai, maka akan terjadi kenaikan barang. Peredaran uang di negara kita, ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi, maka inflasi terjadi. Hal ini karena ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, harga barang akan ikut mengalami kenaikan. Karena kenaikan daya beli masyarakat, sedangkan stok barang statis, maka harga barang akan ikut naik. Inflasi memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, inflasi sangat berat. Yang pertama inflasi ringan. Inflasi rendah yaitu inflasi yang mudah dikendalikan dalam bentuk mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua yaitu inflasi sedang. Inflasi tingkat ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian negara. Inflasi sedang berada di kisaran kenaikan harga 10% hingga 30% per tahun. Inflasi berat. Jenis inflasi ini bisa mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kemudian ini umumnya membuat masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena buangannya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi kenaikan harga. Sebab inflasi ini ada di besaran 30% hingga 100% per tahun. Inflasi sangat berat atau biasa disebut dengan hyperinflation. Di tingkat inflasi ini telah mengacau perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun kebijakan moneter dan fiskal inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Dampak inflasi. Inflasi memiliki cukup banyak dampak bagi perekonomian suatu negara. Di antaranya inflasi bisa mengerus beli daya masyarakat. Jika kondisi ini daya beli menurun, maka masyarakat lebih irit belanja, padahal motor penggerak ekonomi suatu negara salah satunya ditopang melalui konsumsi masyarakat. Jika masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat atau stagnan, bahkan bisa lebih rendah. Inflasi ini juga berpengaruh dalam merugikan konsumen karena gaji dan penghasilan negara stagnan, tetapi biaya pengeluaran belanja membengkak karena kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama. Dampak selanjutnya dari inflasi berpengaruh kemauan ekspor sebuah negara. Akibat inflasi, biaya ekspor menjadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor menurun yang bisa menyebabkan devisa kekurangan. Inflasi juga mempengaruhi minat orang menabung di bank. Hal ini disebabkan karena bunga simpanan tabungan menjadi kecil karena tergerus inflasi. Belum lagi menabung di bank juga mengeluarkan biaya administrasi setiap bulan, sehingga bunga yang diperoleh dari nasabah semakin minim. Peran masyarakat dalam mengatasi inflasi. Jika inflasi terjadi, pemerintah biasanya sudah memiliki perencanaan
Ambil contoh pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia sudah memiliki target tahunan untuk mengatasi terjadi inflasi. Masyarakat juga bisa ambil bagian dalam mengatasi inflasi. Beberapa cara diantaranya adalah tidak berlebihan ketika membeli sembako atau kebutuhan lain. Jangan mudah panik jika terjadi tersebut fenomena. Misalnya, produksi bawang merah merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai Anda membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa kenaikan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang besar. Inflasi sendiri memang tidak bisa diduga kapan akan terjadi, bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, kita bisa mengatasi inflasi dengan mengontrol keuangan secara baik. Pemahaman tentang ilmu ekonomi harus memiliki ilmu untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi oleh masa mendatang. Menurut pendapat saya terhadap prinsip yang ke-9, yaitu harga naik ketika pemerintah terlalu banyak mencetak uang. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, terjadilah kenaikan harga barang di pasar sehingga membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh dalam perbandingan harga sembako di daerah kecamatan dan di daerah perdesaan. Di daerah kecamatan masih banyak pasar-pasar yang bisa kita kunjungi untuk membandingkan harga yang satu dengan harga yang lain, barang yang sama dan di toko yang berbeda. Dan untuk penyaluran di jalur kecamatan masih sangat memadai dan masih lancar. Sedangkan untuk di daerah perdesaan, untuk penyalurannya masih sedikit, sedangkan yang menggunakan sudah hampir semua orang. Bahkan lebih banyak orang yang menggunakan daripada orang menyalurkan. Hal tersebut dikarenakan jalur pemasukannya sangat sulit dan untuk jalur transportasinya masih kurang mendukung, sehingga orang-orang banyak memilih menjadi konsumen daripada orang-orang yang menjadi produksi. Misalnya harga gula di kecamatan masih bisa mencapai 14.000, sedangkan untuk daerah perdesaan sudah hampir 18.000. Jadi untuk di wilayah desa tingkat persaingan untuk penjualan masih sangat sedikit, sehingga tiada pilihan orang-orang untuk belanja ke toko dari toko satu ke toko lain, hanya bisa menetap di toko tersebut dan tiada pilihan dan perbandingan harga, berbeda dengan yang di kecamatan.